Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Selamat bergabung kembali di channel Sesi 40 dan terima kasih juga buat yang sudah klik video ini. Tapi jangan lupa klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis, tidak ada ruginya buat kita dan dapat mendukung kami untuk membuat video-video edukasi berikutnya ya. Hari ini saya akan sharing tentang manajemen waktu. Tapi sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Bastian Samuel Pandu. Saya angkatan 4 di KSRS Unggul. Saya seorang praktisi perencana program di bidang kesehatan. Nah, harapannya bisa membantu peserta untuk mengenal konsep manajemen waktu, kemudian mengenal konsep antara penting dan urgent, kemudian bisa melakukan diagnosis terhadap diri sendiri, menggunakan nanti ada yang namanya matriks manajemen waktu. Dan yang terakhir, yang paling penting adalah kita bisa memulai perubahan tentang manajemen kegiatan kita sehari-hari. Paling tidak itu dulu. Nah, ada 4 poin ya yang nanti akan kita bahas hari ini. Yang pertama itu mengenai konsep manajemen waktu. Di sini kita akan mempelajari bagaimana konsep manajemen waktu untuk mencapai tujuan hidup kita. Nah, ini akan memampukan kita untuk bisa mencapai tujuan hidup kita secara lebih optimal. Kemudian yang berikutnya adalah kita akan mencoba mengenal antara urgensi dan kepentingan. Jadi supaya kita bisa mengetahui bagaimana menyusun kriteria urgensi dan kepentingan untuk mengembangkan karir sebagai yang tadi kita sudah sebutkan, sebagai siapa kita. Kemudian yang ketiga adalah untuk mengorganisir waktu dengan pertolongan kuadran waktu. Nanti ada kuadran waktu yang saya sharingkan. Jadi bagian ini akan memandu peserta untuk mengorganisir waktu dengan pertolongan kuadran waktu. Dan yang terakhir, tips dalam manajemen waktu itu untuk memahami beberapa tips untuk meraih manajemen waktu yang baik. Nah, kita masuk di workshop yang pertama. Ini goalnya biasanya saya sampaikan dalam bentuk workshop ya, bukan seperti ini, tapi tidak apa-apa, semoga tidak mengurangi esensinya. Jadi workshop yang pertama terkait konsep manajemen waktu. Nah, kalau kita melihat tabel seperti ini, mungkin ada yang langsung ingat, wah ini kayak apa jadwal pelajaran dulu waktu SD, SMP, SMA ya. Nah, ternyata pada konsep manajemen waktu ini terpakai lagi. Kalau di sini sebagai contoh, di yang paling kiri itu menunjukkan jam ya, menunjukkan jam. Dari sini sebagai contohnya, saya mulai dari jam 4 sampai jam 6 pagi, itu hari Senin ngapain, hari Selasa apa, dan seterusnya. Kemudian jam 6 sampai di jam 10 malam, sampai kita istirahat lagi. Nah, pertanyaannya mungkin muncul ya di sini. Kenapa hari Minggu kok nggak dimunculkan dalam tabel ini? Nah, ini sengaja. Jadi memang hari Minggu saya khususkan untuk istilahnya membayar diri saya setelah bekerja keras mempertahankan jadwal yang sudah saya susun. Jadi dari Senin sampai Sabtu kita sudah menyusun jadwal dengan sedemikian ketatnya, dan begitu semua sudah terlaksana, hari Minggu saya upayakan untuk bersantai, bisa bersama keluarga, bisa sambil mungkin kalau yang hobi baca buku, atau mau jalan-jalan, makan bersama teman-teman ya. Nah, sekarang mari kita renungkan sama-sama gitu. Apa sih yang dimaksud dengan waktu? Nah, saya ambil satu kutipan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi waktu atau masa
itu adalah seluruh rangkaian saat ketika proses perbuatan atau keadaan berada atau berlangsung. Nah, dalam hal ini, skala waktu merupakan interval antara dua buah keadaan atau kejadian, atau bisa merupakan lama berlangsungnya suatu kejadian. Ya, jadi kayak pembanding gitu. Ada juga pengertian lain menyebutkan begini, bahwa waktu itu sebagai suatu di mana berbagai peristiwa dan keadaan dapat dibedakan dalam hubungan awal dan akhir, sebelum dan sesudah, serta dahulu, sekarang, dan yang akan datang. Nah, ini contohnya ada dua kalimat yang saya tulis di bawah. Contoh yang pertama, Ani lebih dulu lahir daripada adiknya. Ya. Ani lebih dulu lahir daripada adiknya. Ada keterangan waktu di situ. Kemudian yang kedua, aku tiba di rumah sebelum Ani berangkat sekolah. Ya. Jadi di dua contoh ini kita bisa membedakan hubungan awal dan akhir atau sebelum dan sesudah. Serta yang tadi sudah disebutkan, dahulu, sekarang, dan yang akan datang. Nah, itu contohnya ya. Nah, kemudian terkait dengan manajemen waktu, ini pengertiannya adalah suatu perencanaan atau proses atau tindakan yang telah ditentukan. Saya kasih tanda merah di situ, secara sadar. Nah, secara sadar ya, bukan secara nggak sadar. Jadi manajemen waktu ini dilakukan secara sadar untuk melakukan suatu kegiatan dalam kurun waktu tertentu dengan menggunakan sumber daya secara efektif. Sumber daya yang kita punya apa? Kita lakukan secara efektif, efisien, dan juga produktif. Nah, manajemen waktu ini merupakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, pengawasan, produktivitas kita terhadap waktu. Jadi rangkaiannya ini. Jadi ada proses bagaimana kita menyusun jadwal, kita mengorganisasikannya dengan baik, kemudian kita melaksanakannya, terus kita coba cek kembali produktivitas kita terhadap waktu yang tadi kita sudah susun. Nah, kita masuk di workshop yang kedua, ini antara urgensi dan kepentingan. Nah, urgensi sendiri itu berasal dari bahasa Inggris, ya ini urgent. Urgent sendiri berarti kepentingan yang mendesak. Ya. Jadi di situ ada kata kepentingan. Urgent di sini dikatakan urgent sendiri berarti kepentingan yang mendesak atau sesuatu yang bersifat mendesak, sesuatu yang bersifat mendesak dan harus segera ditunaikan, harus dilaksanakan segera. Itu namanya urgent. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu urgensi adalah keharusan yang mendesak. Keharusan yang mendesak. Ya, sama ya dengan yang di atas tadi. Kemudian, yang kedua, hal yang sangat penting. Jadi ada dua aspek di sini. Keharusan yang mendesak dan hal yang sangat penting. Nah, sekarang kepentingan itu apa sih? Nah, kepentingan itu di sini dikatakan adalah keperluan atau kebutuhan. Jadi setiap keperluan atau kebutuhan kita itu namanya kepentingan. Ini tugas yang nggak harus dijawab di sini, tapi nanti silahkan teman-teman di rumah menuliskan hal-hal yang penting, apakah sebagai mahasiswa, apakah sebagai karyawan, atau sebagai ibu rumah tangga, pengusaha, atau apapun. Kemudian nanti ada tugas yang kedua, kemudian kita tuliskan lagi. Kalau tadi yang penting, sekarang yang tidak penting. Nah, ini sudah masuk di workshop yang ketiga. Di sini adalah tentang mengorganisir waktu. Ya, mengorganisir waktu Anda dengan pertolongan kuadran waktu. Nah, ini yang mungkin akan banyak membantu kita. Sebetulnya kegiatan kita selama ini masuk di kuadran mana, gitu ya. Nanti kita akan bisa menilai
diri kita masing-masing. Apakah kita seorang manajer waktu yang baik? Nah, ini bentuk dari time management matrix ya. Time management matrix. Di sini ada urgent bagian atas, urgent dan not urgent. Kemudian di samping kiri itu ada important dan not important. Nah, cara bacanya gimana? Kalau kegiatan itu important, penting, dan urgent, ya, mendesak harus dilakukan, kita masukkan di kuadran 1. Ya, kalau penting dan urgent, kita masukkan di kuadran 1. Nah, kemudian kalau kegiatan kita yang kita lakukan itu penting tetapi tidak urgent, kita masukkan di kelompok kuadran 2. Oke. Nah, kemudian kalau kegiatan kita tidak penting, ya, tidak penting tetapi urgent, ya, tidak penting tetapi urgent, kita bisa kelompokkan di dalam kuadran 3. Kita bisa kelompokkan dalam kuadran 3. Kemudian kalau kegiatan kita itu tidak penting dan tidak urgent, kita masuk di dalam kelompok yang keempat. Di kuadran mana ya seharusnya kita berfokus? Ya, apakah kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, atau kuadran 4? Atau pertanyaannya jadi, apa sudah benar yang kita lakukan selama ini? Nah, ini untuk latihan. Oke, di sini kita tadi kan di awal sudah ada jadwal yang tadi saya share. Bentuknya seperti ini. Nanti teman-teman semua silahkan buat Senin sampai Sabtu, kemudian jamnya terserah, tentukan masing-masing. Ya, kelompok jam pelaksanaannya silahkan ditulis di sebelah kiri. Setelah jadi sudah terisi penuh, ya, sesuai jadwal yang kita lakukan minggu yang lalu, kita cermati jadwal kita minggu yang lalu itu seperti apa. Nah, kemudian kita masukkan ke time management matrix yang tadi, yang ini, ya. Kita masukkan di time management matrix yang ini. Kita mulai kelompokkan berdasarkan penting tidak penting, ya. Kemudian not important dan urgent, atau not important not urgent. Okay. Kemudian kita hitung presentasenya. Nah, kemudian kita mulai nilai diri kita secara pribadi, apakah kita merupakan seorang manajer waktu yang baik, ya. Nah, kemudian kita tanyakan ke diri kita lagi, dapatkah kita membagi waktu untuk menjadi mahasiswa, karyawan, ibu rumah tangga, pengusaha yang baik dan produktif? Artinya, apakah jadwal yang kita susun itu sudah baik? Apakah sudah produktif? Ya, itu pertanyaan buat diri kita lagi. Nah, ini contohnya, ya, latihannya kurang lebih seperti ini. Nanti teman-teman bisa lihat. Di sini kita kasih kode, ya, kasih kode 1, 2, 3, 4 di setiap slot. Ini slot, namanya slot. Jadi di setiap hari itu ada slot. Di slot jam 4 sampai jam 6, ini contohnya ya. Slot jam 6 sampai jam 8, slot jam 8 sampai jam 10. Nah, angka 1, 2, 3, 4 ini menandakan kita menentukan kegiatan yang sudah kita lakukan kemarin itu masuk di dalam kuadran mana. Nah, ini sebagai contohnya, pada hari Senin, di jam 4 sampai jam 6, ini saya masukkan di kuadran 1, ya, kuadran 1. Kemudian di jam 6 sampai jam 8, ini saya masukkan di kuadran 2. Kemudian jam 8 sampai jam 10, saya masukkan di kuadran 2 juga. Jam 10 sampai jam 12, saya masukkan di kuadran 2 juga. Kemudian jam 12 sampai jam 2, ini saya kelompokkan di dalam kuadran 1. Jam 2 sampai jam 4,
saya kelompokkan di kuadran 2, kemudian jam 4 sampai jam 6 sore, saya kelompokkan juga di kuadran 2, jam 6 sore sampai jam 8 malam, saya kelompokkan di di kuadran 2. Kemudian ini yang terakhir, jam 8 sampai jam 10 malam saya kelompokkan di kuadran 3. Nah, kenapa kok yang tadi kuadran 4 nggak saya masukkan di sini? Nah, karena saya berusaha yang tidak penting dan tidak urgent itu saya nggak mau lakukan. Saya sedang melatih diri untuk semua yang saya anggap nggak penting dan tidak urgent itu saya nggak lakukan. Nanti teman-teman bisa divariasikan sendiri ya terkait waktu pelaksanaannya, jam-jam slot jamnya ini bisa dirubah. Jadi bisa dirubah-rubah sesuai dengan yang memang kita kerjakan. Nah, ini persentase apa sih? Ya. Jadi ini adalah persentase ideal yang menentukan sebaiknya kuadran 1 itu harus berapa persen, kuadran 2 itu idealnya harus berapa persen, kuadran 3 idealnya harus berapa persen, kuadran 4 juga sebaiknya harus berapa persen. Nah, ini idealnya, bisa kita catat. Atau nanti bisa hubungi admin untuk mendapatkan materi ini ya. Nah, di sini kenapa ada dua model persentase? Ada yang untuk contoh ya, yang pertama ini 20 sampai 25% ya di kuadran yang pertama, terus di bawahnya kok ada 25 sampai 30%. Nah, untuk yang 20 sampai 25% itu kondisi idealnya kuadran 1 ini harusnya nilainya segitu ya. Jadi nilai di dalam kuadran 1 ini seharusnya ideal sekali antara range-nya itu antara 20 sampai 25%. Nah, kalau lebih gimana? Oke, bisa. Kalau lebih boleh. Tapi batasnya hanya antara 25 sampai 30%. Tidak boleh di atas itu. Ya. Kemudian yang kedua, kuadran kedua, idealnya ini antara 65 sampai 80%. 65 sampai 80% itu udah ideal sekali. Kemudian 15% ini itu apa ya? Tadi ini batas bawahnya, jadi ya minimal di dalam kuadran 2 ini sebaiknya tidak kurang dari 15%. Ya. Jadi tidak kurang dari 15%. Kalau yang kuadran 1 tadi, batas bawahnya adalah 20%, batas atasnya 30%. Kemudian kalau yang kuadran 2, 15, batas bawahnya 15%, batas atasnya 80%. Nah, kemudian untuk yang kuadran 3, itu idealnya adalah hanya 15%. Ya. Sebaiknya sudah paling ideal sekali adalah 15%. Gimana kalau lebih? Kalau lebih itu range-nya hanya 50 sampai 60%. Kalau lebih dari 60%, berarti ada kegiatan yang salah ya. Seharusnya tidak kita lakukan dan tidak kita kelompokkan di kelompok kuadran 3 ini. Kemudian di kuadran 4, nah yang ideal adalah kurang dari 1%, dari 0 sampai 1%, ya, kurang dari 1%. Ya, sebenarnya kalau kurang dari 1% ya 0 ya, bukan 1, 0. Ya, itu idealnya. Nah, kemudian maksimalnya berapa? Yang toleransinya berapa? Toleransinya antara 2 sampai 3%, itu toleransi yang bisa kita terapkan di kuadran 4. Nah, makanya tadi dalam contoh saya ini, ya, saya memang sengaja tidak
tidak menuliskan kegiatan yang tidak penting dan tidak urgent yang masuk dalam kuadran 4. Jadi memang saya keluarkan jadi supaya fokus di kuadran 1 sampai 3 saja. Nah, oh ya tadi ada yang terlewat ya. Untuk ini nanti kita coba hitung ya. Kita coba hitung, teman-teman bisa coba sama-sama hitung dengan saya. Siapkan handphone, kalkulator. Di situ ada contoh ya. Untuk yang masuk dalam kuadran 1, di situ ada 2 ya. Nah, cara hitungnya bagaimana? 2 dibagi 9. Nah, 9 ini apa? 9 itu slot dari jam 4, jumlah slot dari jam 4 sampai dengan jam 10 malam. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Nah, 2 dibagi 9 dikali 100. Nah, di situ dapatnya 22,22%. Ya, 22,22%. Nah, berarti masih ideal ya untuk dimasukkan di dalam kuadran 1. Karena range-nya adalah dari 20 sampai 24%. Ya, jadi masih ideal. Oke. Kemudian untuk yang kedua, 6 ya dibagi 9, 6 dibagi 9 kita kali 100 dapatnya 66,6. Nah, ternyata masih ideal masuk di kuadran 2 karena range-nya antara 65 sampai 80 ya tadi ya. Kemudian yang ketiga yang saya masukkan dalam kode 3 ini hanya satu, itu di jam 8 sampai jam 9 ya, saya masukkan kode 3. Nah, berarti kan perhitungannya 1 dibagi 9 kali 100% jadi 11,11. Nah, di sini ternyata kurang ideal karena saya masih di bawah 15%. Nah, berarti harus ditambah nih kegiatan yang nggak penting tapi urgentnya. Ya, berarti harus ditambahkan karena masih di bawah 15%. Ya, karena saya hanya menggunakan 9 slot. Kalau saya menggunakan lebih dari 9, mungkin hasilnya bisa untuk kembali ya. Ini kriteria yang bisa kita masukkan, jenis-jenis kegiatan kita yang bisa kita masukkan di dalam kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3 maupun kuadran 4. Ya, jadi nanti di situ kita bisa lihat aktivitas jenis apa saja. Nah, kalau kuadran 1 itu yang bersifat krisis, ya. Kemudian ada deadline, baik itu project atau aktivitas. Jadi semua aktivitas yang ada deadline-nya, ya, itu kita bisa kelompokkan di dalam kuadran 1. Kemudian aktivitas yang bisa kita masukkan dalam kuadran 2 itu adalah aktivitas yang terencana, ya. Semua aktivitas kita yang direncanakan termasuk liburan ya, rekreasi yang kita buat secara terencana bersama keluarga itu juga masih bisa dimasukkan di kuadran kedua. Kemudian aktivitas yang bisa masuk di kuadran ketiga itu yang bisa diinterupsi. Contohnya seperti pada saat kita harus menelpon teman ya itu bisa ditunda kan. Kemudian laporan-laporan yang tidak ada deadline, kemudian meeting-meeting yang ya seperti tadi tidak ada deadline-nya, itu bisa kita kelompokkan di dalam aktivitas yang ketiga, pertemuan-pertemuan ya. Kemudian yang keempat yang bisa kita masukkan di dalam kuadran keempat itu aktivitas seperti apa? Yang pertama adalah yang sepele, ya, hal-hal sepele, remeh-temeh, ya. Itu kita bisa kelompokkan di dalam kuadran keempat. Kemudian menelpon atau ngobrol atau aktivitas-aktivitas kita di waktu luang ya
Itu yang intinya sepele ya, yang sepele ya, bisa kita masukkan di dalam kuadran yang keempat. Nah ini apa namanya, tinggal kita sesuaikan saja apa yang tadi kita sudah tulis di dalam kuadran-kuadran ini berdasarkan sifatnya. Nanti kita kelompokkan dalam, bisa dimasukkan dalam kuadran 1, 2, 3, ataukah yang keempat. Nah, ternyata tujuan dari sharing hari ini, ya, sharing soft skill tentang manajemen waktu ini adalah untuk menjadi manajer waktu di kuadran 2. Artinya sifat kegiatannya terencana, terjadwal dengan baik. Nah, gimana menjadi manajer waktu untuk kita bisa menuju ke kuadran 2? Yang pertama adalah kita melakukan identifikasi fungsi hidup kita. Apakah sebagai mahasiswa, ibu rumah tangga, PNS, dan lain sebagainya. Kita. Artinya ini, manajemen waktu itu bisa digunakan untuk semua jenis pekerjaan, semua jenis fungsi kehidupan kita. Kemudian kita tulis tujuan kita ini tahun ini mau apa. Ya. Nah, tujuan kita tahun ini itu apa. Memang harus selalu ini ya, ada target gitu. Kita dalam hidup ini nggak cuma ngalir seperti ini, seperti sungai ya. Kita juga harus punya target dalam hidup ya, supaya bisa memotivasi. Kemudian yang ketiga, kita susun jadwal kita berbasis tujuan yang tadi di poin 2. Jadi kita sudah ketemu nih tujuan kita tahun ini apa. Nah, kemudian kita susun jadwal berbasis tujuan kita. Nah, nggak usah muluk-muluk, kita gunakan untuk kegiatan sehari-hari dulu. Ya, bisa dari target tahunan kita bisa perkecil lagi jadi target 6 bulanan, atau bisa juga menjadi target 3 bulanan, atau bahkan target bulanan ya, tergantung kita mau apa namanya, praktekkan ini di level mana ya. Tapi kita sudah punya tujuan yang jelas bahwa tahun ini target kita itu apa. Nah, nanti kita lihat bagaimana hasil perhitungan kita. Apakah mendekati angka hitam yang besar atau mendekati angka yang merah ya. Yang tadi nih, yang ini ya, mendekati kuadran 1, 2, 3 atau kuadran 1, 2 atau kuadran 3, 4. Nah, yang celaka adalah kalau kita semua kegiatan kita ternyata ada di kuadran 4. Wah, itu berarti ada yang salah ya. Nah, jadi nanti kita coba cek kembali sudah masuk di angka hitam besar atau mendekati angka yang merah. Ya. Nah, ini yang terakhir, kita sudah masuk di workshop yang keempat, tips dan manajemen waktu yang bisa saya bagikan ya, tips in time management. Yang pertama, mampu untuk melakukan identifikasi waktu. Ya. Kita mampu melakukan identifikasi waktu berdasarkan aktivitas yang urgent dan penting ya. Seperti di workshop yang kedua ya tadi ya. Kita sudah tuliskan yang penting mana, yang tidak penting mana. Nah, di situ kita bisa identifikasi. Kemudian yang kedua, mempunyai komitmen untuk perbaikan dalam manajemen waktu. Jadi kita ada kemauan untuk memperbaiki kalau ternyata kita masih ada di zona merah di kuadran 4. Nah, kemudian mampu untuk berkata tidak ya dalam berbagai hal yang mengambil waktu yang tidak penting, artinya yang akan membawa kita ke dalam kuadran 4. Ya, jadi kita harus mampu memotivasi diri kita untuk bisa menolak, untuk bisa berkata tidak dalam berbagai hal ya. Kemudian
mampu menjaga catatan waktu Anda. Ini bicara soal konsistensi, ya. Gimana caranya? Kita mulai dari target jangka pendek dulu. Nah, kita uji coba dalam 1 bulan. Nah, kalau sudah 1 bulan, kita uji coba 2 bulan. Kalau sudah bisa 2 bulan, naikkan lagi 3 bulan. Sampai bisa lewat dari 6 bulan, itu sudah menjadi gaya hidup kita. Jadi mengatur jadwal itu sudah jadi gaya hidup kita. Ya, jadi sudah harus dijalankan selama 6 bulan ya. Kemudian mampu melakukan usaha pencegahan dibanding dengan pemadaman. Nah, ini apalagi? Ini prinsip dari pemadam kebakaran ya. Jadi sebaiknya melakukan pencegahan daripada sudah terlanjur kebakaran dan kita memadamkan. Itu nanti usaha yang akan dilakukan akan jauh lebih besar. Nah, misalnya dalam mengelola deadline, jangan sampai dikerjakan pada hari terakhir. Nah, ini seperti ada beberapa teman saya, padahal masih bujang nih. Tapi kalau mengerjakan tugas, itu sudah last minute biasanya. Seperti tadi malam itu ada tugas terakhir yang harus diselesaikan, deadline jam 12 malam. Ternyata dia masih berusaha, di jam 11 itu belum selesai. Akhirnya ya kemungkinan dia lewat dari waktu yang sudah ditentukan. Jadi jangan sampai ya dikerjakan pada hari-hari terakhir atau di deadline. Kemudian mampu mencari waktu terbaik untuk mengerjakan hal yang penting. Jadi pintar-pintarnya kita gimana mengatur waktu, mencari waktu yang terbaik. Kemudian mampu mencegah gangguan, itu kembali ke diri kita lagi. Gimana bisa mencegah gangguannya. Kemudian mampu mengelola rapat-rapat dan pertemuan. Iya. Kadang ada sih yang senang kalau ada rapat atau pertemuan itu jadi kelihatannya sibuk. Kadang nggak semua kegiatan rapat-rapat dan pertemuan itu penting. Ya. Jadi ada yang bisa ditunda, ada yang memang benar-benar harus dibahas baik. Nah itu nanti kita nilai sendiri. Jadi nggak semua rapat-rapat dan pertemuan kita itu tiba-tiba jadi prioritas utama ya. Nah, nanti harap teman-teman siapkan rencana pengelolaan waktu ya, waktu dalam jangka ke depan, dalam 1 bulan ke depan lah. Ya, jadi disiapkan, mohon disesuaikan dengan kenyataan bahwa Anda sebagai mahasiswa, karyawan, rumah tangga, pengusaha, atau dan lain sebagainya. Jadi silakan disesuaikan. Nah, setelah 1 bulan kita praktekkan ya terkait manajemen waktu ini, kemudian kita tanya ke diri kita, apakah sudah ada perbaikan? Ya, jadi nanti kita tanyakan tuh ke diri kita, apakah sudah ada perbaikan atau belum? Nah, itu yang terakhir ya. Ini yang terakhir. Saya suka sekali quote ini. Nah, ini semoga bisa memotivasi teman-teman juga. Jadi sini dikatakan, waktu itu seperti sungai. Kamu tidak bisa menyentuh air yang sama untuk kedua kalinya. Ya, jadi waktu ini kalau kita nggak manfaatkan dengan baik, itu bisa berlalu begitu saja. Dan nanti kita akan menyadari saat kita sudah mepet. Ya. Terima kasih ya sudah menonton video kami di channel Sesi 40 yang kali ini tentang soft skill manajemen waktu. Jangan lupa klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis, nggak ada ruginya sekali lagi. Dan dapat mendukung kami untuk membuat video-video berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian.